Kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Sensor. Halo, salam istimewa dari Jogja, saya Andi dari Jaura Media. Jadi ceritanya kurang lebih seminggu yang lalu saya kedatangan sebuah paket dari PT DTV. Memang sebelumnya sudah ada chattingan ya di WA ya. Dan mereka akan mengirimkan sampel dan mereka bilang mereka mendistribusikan sebuah brand untuk cooling solution untuk PC. Dan seminggu lalu datang paketnya dan ini adalah isi paket yang dikirim ke kami. Ya, ini adalah brand Iceberg Thermal. Jadi saya pribadi jujur aja belum pernah dengar brand ini sebelumnya ya. Dan ketika saya lihat di websitenya memang ini adalah sebuah brand yang memproduksi cooling solution terutama untuk PC ya. Jadi produknya ada CPU cooler, ada thermal paste, thermal pad, juga ada beberapa fan ya. Dan kalau saya lihat background perusahaannya headquarternya ada di USA, di AZ, di Arizona ya, dekat Las Vegas sana. Dan juga ada office-nya di Hong Kong ya. Dan mereka memang fokus untuk membuat produk-produk cooling solution untuk PC. Dan ini adalah produk yang mereka kirim ke kita dan kesan pertama saya cukup positif karena mereka serius. Kenapa saya bisa bilang serius? Abis ini kita bahas. Ya, dari awal datang paket ke kita dari Iceberg ini saya punya kesan yang positif ya. Karena memang sepertinya brand ini serius ya. Memang pertama saya penasaran karena saya belum pernah dengar brand ini sebelumnya. Dan ketika saya buka paket saya cukup terkesima, cukup terkesan juga dengan kemasannya yang stand out ya. Jadi semua kemasannya ini basicnya warna coklat, kardus asli ya. Dan ternyata lebih detail lagi ya kalau kita buka beberapa produknya itu banyak banget lipetan-lipetan yang kayak handcraft gitu dan saya personally suka dan memang harusnya tingkat kesulitan membuat kemasan seperti ini lebih tinggi ya. Ya ada 2 buah HSF yang dikirim ke kita dari seri Astrid G6 dan G3, ada 4 buah fan dan juga ada 2 thermal pad dan 1 buah thermal paste. Ya, jadi salah satu poin lagi yang membuat saya bilang ini produk ini, brand ini cukup serius adalah keterangan teknis di setiap produknya ya. Selain tema warna yang konsisten, ada warna hijau Tosca sebagai logo mereka juga warna hijau Tosca, kemasannya juga warna coklat, dan setiap produknya itu dirampirkan dengan keterangan teknis yang relatif lebih detail dibandingkan beberapa kompetitor mereka di cooling solution. Contohnya kita lihat yang fan dulu ya. Ini ada 4 buah fan di sini. Jadi secara umum 2 yang 8 cm, 1 yang 12 cm, dan 1 lagi yang 14 cm. Nih, kemasannya juga kayak gini nih. Masih ada kardus-kardusnya lagi yang ada konturnya pas banget dengan dimensi produknya. Jadi biar nggak goyang-goyang ya. Susah loh buat kayak gini. Ya, untuk yang fan 8 cm ini ada 2 tipe ya, Ice Gel sama Ice Gel Extra. Ternyata perbedaannya ada di RPM dan CFM-nya. CFM itu adalah cubic feet per minute, satuan air flow. Semakin tinggi CFM, anginnya soyo banter, anginnya tambah kenceng ya. Dan itu dicantumkan semua keterangan teknisnya di kemasan dicantumkan. Kayak yang ini misalkan dari mulai highlight fiturnya, dari mulai itu clean balance, fluid dynamic bearing, auto start and stop. Juga ada berbagai macam bahasa di sini dan juga ada dimensi, terus jenis konektornya, terus jenis bearingnya, range RPM-nya 800 sampai 2000 RPM, satuan airflow-nya 29 CFM, tinggi loh ya, 29 CFM untuk 8 cm, dan noise level-nya juga, static pressure-nya juga, voltage current-nya juga, MTTF-nya juga, semuanya dicantumkan ya, dan garansinya 6 tahun ya, wow 6 tahun untuk fan-nya. Dan bedanya dengan yang ini, yang extra, Ice Gel Extra ini di RPM-nya. Kalau ini maksimum di 2000, ini maksimum di 3000 dengan airflow sampai 37 CFM. Tinggi banget ini, serius tinggi banget. Untuk ukuran 8 cm ya. Terus yang 12 cm juga begitu. Yang ini RGB ya, harusnya juga ada beberapa konektornya. Sama kemasannya, kayak kerajinan tangan gitu. Yes. Manufactured in China, design in USA. Masih ada kayak gini juga. Kita lihat spesifikasinya ya. Ini cukup surprising loh. CFM-nya tinggi banget untuk 8 cm. Ice Gel RGB 120 mm. Addressable RGB bisa dikonekin dengan RGB header di motherboard. Speed maksimumnya 2200 RPM dan ini airflow-nya 94 CFM. Ini tinggi banget. Biasanya yang premium itu cuma sekitar 78, 80 CFM, ini sampai 94 CFM. Dengan noise level maksimum di 38 desibel.
Tinggi banget ya. Terakhir yang 14 cm, coba kita lihat. Ini lebih gila lagi. Dia klaim CFM-nya sampai 169 CFM. Setahu saya kalau brand-brand premium itu paling di sekitar 85-90-an CFM ya. Dia klaim sampai 169 CFM. Tinggi banget loh ya. Dengan speed maksimum di RPM-nya di 2500 dengan maksimum noise level-nya di 47 desibel. 169. Tinggi banget. Ketinggian kayaknya ya. Kayak gini doang 14 cm biasa, tapi mereka klaim 169 CFM. Habis ini kita akan coba. Oke, nanti kita coba ya. Saya juga jujur penasaran banget dengan klaim CFM yang tinggi banget menurut saya. Sangat tinggi ya untuk sebuah fan 14 cm, 12 cm, bahkan 8 cm. Selanjutnya ada satu buah thermal paste dan 2 buah thermal pad. Ini cuma beda di ketebalannya, 1,5 mili dan ini 1 mili. Dan ini memiliki conductivity 13 watt per meter Kelvin. Sama-sama ya, dua-duanya nggak ada yang beda, cuma beda ketebalnya doang. Yang ini namanya mereka bilang ini fuse ice, thermal paste. Yang ini namanya drift ice. Mereka klaim CFM-nya itu 11,25. Ya, lumayan tinggi ya. Dan kemasannya lucu, tabung kayak gini. Dan kalau dibuka juga lucu ya. Kayak Diamond Cat ya. Diamond Cat. Ya, Diamond Cat ya, kayak gini ya. Dan warnanya juga sama. Aksen warna hijau Tosca yang jadi ciri khas mereka. Dan sama, kemasannya juga seperti ini, seperti kardus daur ulang. Dan ini handcraft banget, ada teksturnya juga untuk dipasin sama produknya di dalamnya. Beda lah, beda banget. Ya, selanjutnya ada 2 buah HSF. Yang satu, serinya iSLIT ya, dua-duanya iSLIT. Satunya G6, satunya G3. Kalau nggak salah harusnya G6 itu, kalau G6 berarti punya 6 head pipe. Yang ketiga punya 3 head pipe. Oke, yang ini yang agak stand out ya, karena bentuknya sedikit banyak berbeda dengan kebanyakan HSF yang ada di market. Nggak ada fan-nya, karena fan-nya ada di dalam. Ini bisa diangkat ke atas. Ya, ada sebuah fan di dalam. Jadi memang mereka bilang ini steel, jadi fan-nya nggak kelihatan. Memiliki 6 buah head pipe, 6 buah head pipe dengan coating semua ya, di coating warna hitam seperti ini dan langsung direct nempel ke prosesor ya, nggak pakai lapisan lagi. Kita akan coba juga nanti performanya, kita lihat ya, spill kira-kira performanya bagaimana si iSplit G6 ini. Secara desain memang stand out, berbeda karena fan-nya nggak kelihatan. Ada beberapa brand sudah ada desain seperti ini, cuman belum banyak ya, fan-nya di tengah-tengah. Terus selanjutnya yang G3 ini harusnya lebih murah ya. Ini ada covernya aksennya berbeda ya, ini kayak diamond cut juga, ini warnanya abu-abu. Oke, langsung aja kita coba. Kita akan coba salah satu HSF-nya, kita coba yang G6. Dan saya jujur paling penasaran dengan fan-fannya mereka ini. Karena klaim CFM-nya menurut saya ketinggian. Apakah benar apa enggak, abis ini kita coba. Oke, kita sekarang akan coba ya. Saya coba yang Iceberg iSLIT G6 ya, yang G6 ya. Yang 6 head pipe tadi, yang bentuknya kayak gini. Yang steel, fan-nya nggak kelihatan. Harusnya secara spesifikasi dia support sampai 225 watt maksimum TDP-nya ya. Dan ini support semua soket ya, AM4, AM5, Intel juga sampai LGA 1700 support. Terus dia CFM fan-nya itu sampai ke 85 dan kita sekarang menggunakan sistem Intel Core i5 13500, 14 core, 20 thread yang power limitnya saya lepas semua ya. Jadi ini B660 Integrated dari Absolok dan ini power limitnya saya loss. Jadi harusnya kalau full load bisa sekitar 130 sampai 140 watt. RAM dari V-Color Skywalker 16GB DDR4. Terus kita nggak pakai VGA card, cuma pakai NVMe 1 tera doang dan pakai IGP-nya ya. Ini dari BIOS sudah saya setting full speed semua fan-nya. Saya mau nyoba fan-nya pertama ya, sebelum nyoba si iSplit G6 ini. Jadi kan yang tadi membuat saya agak heran itu klaim CFM mereka kan tinggi banget ya, di atas rata-rata fan-fan yang ada di market. Dan memang saya nggak bisa measure dengan tepat dan saya nggak punya alatnya untuk memastikan CFM-nya berapa ya. Cuman kalau tadi klaimnya sampai setinggi itu, harusnya saya bisa ngerasain kalau ini memang bener-bener airflow-nya kenceng banget. Makanya kita coba aja langsung ya. Yang pertama saya coba dulu yang 8 cm, yang ini yang ekstra, yang klaimnya CFM-nya sampai 37 dan RPM-nya sampai 3000. Kira-kira sekenceng apa sih untuk fan 8 cm ya? Kita masukin ke PWM sini. Hati-hati ya teman-teman, kalau mau kayak gini ini
kalau bener sampai 3000 rpm juga kalau kena tangan bisa luka ya. Kencang sih. Cuma saya jarang-jarang ngetes yang 8 cm ya. Coba. Wait, tuh, nggak bisa dilepas. kencang, percaya 37 cfm percaya nih, dia nggak bisa dia lari dia. Kencang, serius kencang, percaya 37 cfm saya percaya. Coba. Ya memang ini jarang ya ada branded fan yang punya 8 cm ya. Mungkin di beberapa segmen kalian butuh untuk mini ITX build mungkin atau casing-casing yang kecil ya yang hanya buat bisa 8 cm. Ini alternatif yang cukup menarik ya. CFM-nya cukup tinggi walaupun saya nggak bisa memastikan, cuman ini kenceng anginnya, kenceng banget. Oke, sekarang kita coba yang 14 cm ya. Yang klaim CFM-nya luar biasa, 169. Tadi saya bilang di depan rata-rata itu mereka klaim pabrikan fan itu rata-rata klaim cuma 85, sekitar 90 CFM untuk yang 14 cm. Cuman dia klaim sampai ke 169. Sama seperti tadi, saya juga nggak bisa memastikan. Cuman saya harusnya bisa ngerasain kalau klaimnya mereka ini hampir 2 kali lipat dari rata-rata klaim fan pada umumnya ya untuk 14 cm ya. Ini saya lem pakai 3M ke tempat memori ya supaya kokoh aja, takutnya nanti jatuh atau gimana. Kalau tadi yang 8 cm aja cukup kencang ya, bisa lari-lari ya. Ya kita coba aja. Ini sudah saya pakai PWM extension untuk bisa memudahkan. Kita akan coba. kencang. Jalan juga ini. Dia bisa jalan sendiri kayak tadi guys. Saking kencengnya, dan saya percaya kalau ini 169 CFM, walaupun saya nggak bisa memastikan, cuman ini kenceng banget anginnya. Walaupun noise-nya juga lumayan ya, tapi mereka juga bilang ini bukannya silent ya. Tapi untuk airflow sekencang ini, saya masih maklum kalau noise-nya segini itu masih termasuknya masih tidak terlalu bising ya, karena emang kenceng banget anginnya. Serius. Serius, ini kenceng banget. Oke, habis ini kita coba yang HSF-nya ya. Untuk fan no comment. Ini benar-benar CFM-nya serius sepertinya sesuai dengan yang mereka klaimkan ya. Kenceng banget anginnya, bisa masuk angin saya kalau kayak gini terus. Cabut dulu. Takut. Oke, kita akan coba ngetes G6-nya ini, ice fleet-nya. Kita akan coba menggunakan Sidebench R23 throttling test 10 menit. Sama saya juga nyoba Sidebench 2024. Harusnya CPU-nya bisa ngeload 100%-an ya, dan harusnya juga power package-nya bisa mentok. Harusnya harapan saya bisa sekitar 140 watt, dan kita akan lihat suhunya seperti apa. Oke, sudah kita lihat tadi beberapa tes singkat di Sidebench R23 throttling test 10 menit. Kita bisa lihat power package-nya spike sampai ke 140 watt lebih ya, karena saya lepas semua power limitnya dari Core i5 13514 Core 20 thread ini. Dan ternyata Iceberg Thermal ini masih sanggup ya menghandle suhunya di rata-rata sekitar 70-an ya. Memang ada beberapa core yang spike sampai di atas 80, cuma itu hanya beberapa saat dan hanya beberapa core saja. Di Sidebench 2024 juga gitu, relatif lebih dingin malah ya, karena memang loadnya nggak seberat R23 ya. Suhunya rata-rata sekitar 70-an kecil, dan beberapa core bisa spike sampai ke 78 derajat ya, nggak sampai di atas 80.
Dan masih sanggup lah ya, saya kira menghandle prosesor di atasnya 13500, mungkin sudah 13700, ataupun dengan power package yang mungkin hampir 200 watt, saya rasa masih sanggup untuk tidak mencapai TG max-nya yang rata-rata kalau Intel itu 100 derajat Celcius. Kalau di AMD juga harusnya bisa lebih oke ya, karena memang secara umum sedikit lebih dingin yang AMD 7000 series. Itu ya, walaupun tidak sedingin AK620, karena memang AK620 memiliki konstruksi dual fan ya, ini cuma single fan. Cuman saya cukup salut lah dengan performanya, bisa sedikit lebih tinggi aja, tidak terlalu jauh bedanya dengan AK620 yang memiliki 2 buah fan ya, push and pull. Oke, itu terus secara desain juga sedikit berbeda ya, stand out banget dibandingkan kebanyakan fan, HSF fan, karena memang fan yang nggak kelihatan, yang nggak enak ini. Oke, habis ini kita ambil beberapa kesimpulan tentang Iceberg Thermal. Oke, kita sampai pada akhir video, kita coba ambil beberapa kesimpulan tentang brand Iceberg Thermal. Brand yang baru saya dengar saat ini, tapi ternyata memiliki produk-produk yang cukup inovatif, desain yang inovatif, dan produk-produk yang cukup luar biasa, terutama di fan-nya. Ya, mungkin kalau dari HSF-nya, walaupun bukan yang terbaik, cuman masih memiliki beberapa poin positif ya. Seperti desain yang stand out, juga performa yang tidak bisa dibilang jelek, walaupun bukan yang terbaik. Terus juga fan terutama, ini memang stand out banget ya. Dari CFM-nya di atas rata-rata fan dengan diameter yang sama dari brand-brand lain, bahkan brand-brand premium yang lain. Jadi sudah kita coba bareng, walaupun saya tidak bisa memastikan CFM-nya sesuai apa tidak dengan yang mereka tuliskan. Cuman memang anginnya kenceng banget ya. Dan garansi ya, pertama poin yang menarik adalah garansi. Mereka memberikan garansi ini kayaknya kepanjangan ya. Jadi kayak ini, iSLIT G6-nya ini, iSLIT G6-nya ini, mereka kasih garansi 10 tahun ya. Dan untuk fan-nya itu semuanya garansinya 6 tahun. 6 tahun kecuali yang RGB ya. Yang ada RGB-nya kayak gini itu cuma 2 tahun. Mungkin mereka takut LED-nya mati ya. Dan digaransiin ya. Cuman yang non RGB seperti yang ini itu garansinya 6 tahun dengan harga yang cukup terjangkau dengan performa yang mereka tawarkan, terutama untuk fan-nya ya. Jadi kayak gini ini harganya yang 14 cm yang tadi 169 CFM itu harganya 200.000, 205 kalau nggak salah ya. Nanti untuk official store-nya saya cantumkan di deskripsi ya, Iceberg Thermal ya. Terus yang ini, yang 8 cm ini, yang 3000 RPM itu sekitar 100.000, 98.000 kalau nggak salah. Terus yang ini juga sekitar 200.000 rupiah. Dengan performa yang tadi kita sudah coba buktikan bareng-bareng, luar biasa CFM-nya, terutama yang ini, saya rasa ini masuk akal ya. Terutama buat kalian yang cari fan casing dengan performa tinggi atau sangat tinggi ya. Ini menjadi alternatif yang paling menarik. Oke, gitu aja teman-teman. Sedang ada promo katanya PT DTV, setiap pembelian 5 buah fan akan mendapatkan 1 buah Fuse Ice Thermal Pass seperti ini. Nanti mungkin bisa dilihat di official store-nya di marketplace. Oke, gitu aja teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Moga-moga bisa menambah wawasan kalian, memberikan info yang berguna juga tentang sebuah brand thermal solution dari Iceberg Thermal yang ternyata memiliki produk-produk yang unik dan luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.